saya Dianita. Saya yang akan merawat Mbak 1 minggu di sini di ruang Bangsal 7 ini ya Mbak ya. Saya dari Stikes Bidang Sehat PPNI. Mbak namanya siapa? Nama saya Dani. Biasanya juga dipanggil Mbak Neni. Iya, Bagaimana Mbak perasaan Mbak saat ini? saya takut. Saya nggak berani, Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak bisa dibawa sama keluarga Mbak ke sini? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya di sini. Bagaimana kalau sekarang kita bercakap-cakap sama Mbak? Gimana? Mbak bersedia? Iya, Butuh waktu berapa lama Mbak? Mbak maunya Mbak 10 menit apa 15 menit? terserah. Ya udah 15 menit aja ya Mbak ya. Mbak maunya bercakap-cakap di mana? Di sini aja, saya nggak mau keluar. Baik, di sini saja ya Mbak ya. Mbak, coba ceritakan bagaimana suara-suara itu bisa muncul, Mbak. Waktu itu saya agak lupa sebentar. Oh, waktu itu saya melihat itu banyak orang di jalanan. Terus itu ada suara berak. Saya takut, saya lihat. Ternyata di situ ada kecelakaan beruntun. Banyak korban, terus banyak darah. Saya dari kecil takut sama darah. Dan ternyata ada orang minta tolong, tapi saya nggak berani menolong. Sampai saat itu saya selalu mendengar mereka minta tolong sama saya. Tolong, tolong. Tapi saya nggak bisa menolong. Saya takut. Kapan Mbak suara-suara itu bisa datang? Apa Mbak bisa mendengar suara itu kapan Mbak? Waktu Mbak sendirian atau bagaimana? Kalau saya lagi di kamar, gak ada ibu, gak ada bapak, saya selalu mendengar suara itu. Saya selalu teriak-teriak, minta tolong sama ibu. Lalu perasaannya Mbak saat mendengar suara itu bagaimana? Saya takut, saya nangis, saya nggak tahu harus bagaimana. Lalu suara itu bisa muncul pas waktu Mbak lagi sedih, apalagi marah-marah atau bagaimana Mbak? Pas saya ingat kejadian itu, saya langsung mendengar mereka minta tolong sama saya. Suaranya tiba-tiba muncul gitu aja ya Mbak ya? Bagaimana kalau sekarang Mbak Neni saya ajarin untuk menghilangkan suara-suara itu biar nggak datang lagi. Mbak harus menyangkalnya. Bagaimana Mbak? Mbak bersedia? Saya ajarin ya Mbak ya. Caranya itu Mbak cukup bilang dengan keras, jangan ganggu saya, pergi, saya tidak takut. Tinggal bilang seperti itu ya Mbak ya, dengan suara yang keras. Coba Mbak bisa dipraktekkan sekarang. Jangan ganggu saya, pergi, saya takut. Saya tidak takut Mbak. Jangan ganggu saya, pergi, saya tidak takut. Sambil ngomongnya tuh agak keras dikit Mbak. Jangan ganggu saya, pergi, saya tidak takut sama kalian. Nah bagus, seperti itu Mbak ya. Jadi kalau suara itu datang lagi, muncul lagi, Mbak tinggal bilang seperti itu ya. Bagaimana Mbak Neni? Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Neni setelah menceritakan semuanya pada saya? Saya sudah berkurang takutnya karena ada teman. Kalau saya sendiri, saya selalu takut banget.
bagaimana kalau besok saya akan mengajarkan Mbak Neni caranya untuk menghilangkan suara-suara itu lagi. Bagaimana Mbak? Besok bisa Mbak Neni? Di mana kira-kira Mbak Neni mau bertemu dengan saya lagi? Di sini apa di taman? Saya mau di sini aja, tetap Di sini saja nggih kalau gitu nggih. Untuk jamnya Mbak Neni bisa jam berapa? jam terserah mbaknya saja. Ya udah kalau gitu besok jam 9 ya Mbak ya. Kita bertemu di sini lagi. Sampai ketemu besok ya Mbak Neni di ruang Bangsal 7 ini jam 9. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum.